Selamat pagi, Shalom. Perkenankanlah kami membacakan Warta Jemaat Minggu 13 September 2020. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, majelis mengucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali, dan selamat beribadah kepada segenap jemaat yang hadir dalam ibadah di era new normal saat ini. Selama ibadah, mohon HP dinonaktifkan dan dimohon jemaat tetap menggunakan masker dengan benar serta duduk di tempat yang tidak ada tanda silangnya. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis di ruang konsistori setelah ibadah selesai. Adapun pokok-pokok warta jemaat hari ini. Yang pertama, majelis gereja akan mengadakan rapat besok hari Senin 14 September 2020 jam 18 bertempat di GKJ Kota Gede. Para warga yang berkepentingan dapat menghubungi majelis wilayahnya atau datang ke kantor gereja diseyogiakan dengan surat. 2. Majelis gereja telah mengirim surat lulusan pindah atau atestasi ke GKJ Suryo Diningratan, Yogyakarta atas diri saudara Haleluya Arindra Ima Putri, Perum Harmoni Grojogan Wirokerten, Banguntapan, Bantul, warga wilayah 2. 3. Saat ini ibadah akan dilayankan Bapak Pendeta Aditya Kris Nugroho dengan pengantar bahasa Indonesia. Pujian menggunakan kidung jemaat. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama kita masuki ibadah kita ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Persilakan untuk duduk. Saudara-saudara terkasih, mari kita bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan seraya menyanyi dari kidung jemaat 293. Kita akan pujikan baitnya yang pertama, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat.
Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari Injil Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ke-40 yang demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang kasih, kita akan masuk dalam saat teduh dan kita akan berdoa secara pribadi kepada Tuhan dengan berkaca dari firman Tuhan yang kita dengarkan di saat ini. Saat teduh dipersilahkan. Cukup. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengar firman Tuhan tersebut dan berkaca dalam kehidupan kita, nyata sekali dosa kita belum mampu melaksanakannya dengan sempurna. Oleh karena itu, mari bersama kita menyesali dosa dan kesalahan kita seraya memohon pertolongan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pengakuan dosa dari Kidung Jemaat 27 baitnya yang ketiga, meski tak layak diriku. Saudara-saudara yang terkasih, bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan kesalahannya dan berbalik kepada Allah, maka pengampunan dari Allah senantiasa kita terima. Maka saat ini terimalah berita anugerah sebagai wujud cinta kasih Allah dalam kehidupan kita, yang saat ini diambilkan dari Mika 7 ayatnya yang ke-18 dan 19 yang demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikian berita anugerah yang kita terima di saat ini. Adapun petunjuk hidup baru yang kita terima saat ini diambilkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14 dan 15 yang demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Demikian petunjuk hidup baru yang kita terima saat ini. Mari bersama kita meresponnya, menyanggupinya, seraya menyanyikan dari Kidung Jemaat 395 bait yang pertama. Betapa indah harinya, dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ku pilih penebus, alangkah sukacitanya
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjagalah berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita masuk dalam doa untuk mempersiapkan diri kita memasuki dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, dengan segenap kerendahan hati kami datang duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami bersama-sama hendak mendengarkan sabda firman Tuhan yang kudus dan mulia bagi kehidupan kami. Tetapi kami sadar juga ya Tuhan akan segala keterbatasan kami, akan segala kelemahan kami sebagai manusia. Oleh karena itu, biarkan Roh Kudus berkarya dalam diri kami, sehingga kami yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini dimampukan untuk mendengar, memahami, dan melakukan firman Tuhan ini dalam setiap langkah hidup kami, sehingga hidup kami menjadi surat Kristus yang hidup, yang mampu dibaca oleh setiap orang yang melihat kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini, Engkau sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu katakan semuanya berasal dari kebenaran firman Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menyambut berkat-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di saat ini diambilkan dari Injil Matius 18. Injil Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-35. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35 dengan judul perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain menjadi sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat,
Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian membaca firman Tuhan di saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan mampu serta mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita di saat ini adalah mengampuni karena kita telah diampuni. Mengampuni karena kita telah diampuni. Selamat pagi. Shalom. Ada sukacita, meskipun tidak terlihat bibirnya, tetapi saya melihat sorot mata yang penuh dengan binar-binar setelah kita sekian lama tidak bisa bertemu dalam suasana ibadah seperti ini. Dan ada yang juga dari luar kota yang bisa pulang. Sudah kok tes tadi belum? Saudara-saudara terkasih, tema kita adalah mengampuni karena kita telah diampuni. Berbicara mengenai pengampunan adalah sifat ilahi sekaligus ciri dan sifat dasar dari pribadi Allah. Jadi mengampuni adalah sifat yang melekat dalam diri Allah. Ini menunjukkan ada dua pribadi Allah yang dinampakkan. Yang pertama adalah Allah itu punya sifat kemahakuasaan. Yang kedua adalah kasih ilahinya. Dalam kemahakuasaannya Dia menyatakan bahwa Dia mampu mengampuni atau tidak mengampuni. Dia punya kehendak bebas yang tidak bisa seorang pun mampu untuk mengatur Allah. Apakah Allah ini akan memberikan pengampunannya atau tidak mengampuni. Tetapi di sisi lain Allah adalah Maha Kasih. Dia menegaskan kalau Dia mengampuni segala dosa dan kesalahan manusia. Itu bukan karena kita adalah orang-orang yang baik, bukan karena kita adalah orang-orang yang layak untuk menerima pengampunan dari Allah, tetapi terlebih ini semata-mata karena Allah adalah kasih. Jadi pemahaman ini harus kita pahami dengan benar, karena itu adalah inti keyakinan kita. Nah, kalau saat ini Tuhan berbicara mengenai pengampunan dengan menjelaskan melalui sebuah perumpamaan, maka saat itu Yesus melihat bahwa para muridnya belum memiliki pemahaman iman yang dewasa dan matang, sehingga perlu menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan sebuah permasalahan yang tidak mudah, sehingga orang yang mendengarkan akan dipermudah dan lebih mampu untuk memahami. Maka saat ini judul perikopnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Kita yakin bicara tentang pengampunan sesuatu yang gampang diucapkan, gampang dibicarakan, tetapi sangat sulit dilakukan. Tetapi itu menjadi pergumulan kita dalam sepanjang kehidupan ini. Dan itu juga menjadi inti pertanyaan Petrus kepada Yesus. Dia bertanya kepada Yesus demikian, Tuhan,
sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ke dalam konsep Yahudi, angka 7 adalah angka sempurna. Mungkin dalam benaknya Petrus, kalau sudah memakai 7 kali berarti dia mengampuni secara penuh, sudah terlalu banyak, sudah lengkap. Tetapi yang namanya pengampunan itu tidak pernah bersifat kuantitatif, tidak pernah merujuk pada angka-angka tertentu. Tetapi pengampunan adalah tidak terbatas, tidak ada limit waktunya. Karena Tuhan juga menyatakan kasih-Nya, menyatakan pengampunannya kepada kita di sepanjang kehidupan kita. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan yang suci dan tanpa dosa terlebih dahulu mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kan aneh kalau kita kemudian menjadi orang yang banyak bergelimang dosa, banyak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi kemudian ketika Allah memberikan kasih-Nya kepada kita, senantiasa menerima kita terus-menerus dalam hidup kita, tetapi kemudian kita main hitung-hitungan dengan orang lain. Tuhan mengampuni kita dengan limpah-Nya, tetapi kenapa kita memakai hitung-hitungan terhadap sesama kita? Bandingannya adalah ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu, 1 talenta adalah 6.000 dinar. 6.000 dinar itu 1 dinar upah pekerja sehari. Kalau di Jogja UMR 2 juta, katakan kalau upah sehari 66.000, berarti ada 396 juta utangnya. Itu baru 1 talenta, baru 1 talenta, belum 10.000 talenta. Kalau 10.000 talenta artinya hutang orang tersebut 3 triliun 960 miliar. Kalau tidak salah seperti itu hitung-hitungannya. Dibandingkan dengan seorang yang punya hutang 100 dinar hanya 6.600.000. Tidak imbang. Tetapi yang ketika yang 3 triliun ini mau mengampuni, sedangkan kita yang punya memperhutangkan kepada orang lain hanya 6.600.000, kita terus-menerus mengingat itu dalam kehidupan kita. Artinya adalah kalau kita mau memaafkan, itu jangan pernah main hitung-hitungan, jangan dengan pura-pura, jangan dengan hitung-hitungan. Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan berkat-Nya kepada kita, maka sekarang waktunya bagi kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Bacaan kita saat ini adalah sebuah kritikan tajam sekaligus keras kepada Tuhan, kepada mereka yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Mereka sama seperti hamba yang jahat, yang sesudah diampuni dosanya, tetapi tidak mau memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Mereka adalah orang-orang yang jahat, yang tidak tahu diri, yang tidak tahu berterima kasih, karena mereka sudah diampuni Tuhan tetapi tidak mau mengampuni sesamanya. Maka kemudian Yesus menutupnya dengan sebuah kata-kata yang tegas di ayat 35. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi jangan hanya minta terus-menerus dari Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukan yang menjadi kehendak-Nya. Saudara-saudara terkasih, mengampuni berarti adalah adanya kesediaan untuk merendahkan diri, untuk membuka diri dan menghilangkan semua tinggi hati yang kita miliki. Mengampuni harus dari ketulusan hati. Tidak boleh ada sikap pura-pura, tidak boleh ada panggung sandiwara.
Tidak boleh lain di bibir, lain di hati. Tetapi untuk bisa mengatakan aku memaafkanmu, ini berasal dari hati yang bersih, nurani yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Bukan perkara yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Butuh kemauan. Mari, kalau kita saat ini gagal untuk mengampuni, terus coba lagi. Terus coba lagi. Karena hidup adalah proses pembelajaran yang tidak pernah berakhir. Maka mari kita belajar mengampuni terus-menerus, karena Allah juga mengampuni kita di sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh, dan jemaat kami undang untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari bersama kita bersatu hati dalam doa syafaat. Kita nanti juga akan menaikkan doa persembahan, dan kita mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu saat ini bukan perkara yang mudah untuk kami lakukan. Kami sadar pengampunan bukan perkara yang mudah untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terlebih ketika kami mendapati orang-orang yang menyakiti hati kami terus-menerus melakukannya, dan serasa tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu jahat bagi kami. Mereka terus-menerus melakukan itu meskipun kami merasa sebuah hal yang menyakitkan kami alami. Tetapi firman-Mu saat ini menghendaki kami untuk mengampuni sesama kami. Tuhan, tolong kami supaya dalam proses ini kami mampu untuk melakukannya. Mampukan kami menjadi pribadi yang mampu untuk mengampuni kesalahan orang lain. Sadarkan kami bahwa kami mungkin menjadi orang-orang yang punya hutang luar biasa di hadapan Tuhan, dan dengan segala daya upaya kami tidak akan pernah mampu untuk menebusnya. Tetapi Engkau mengatakan bahwa apa yang menjadi hutang kami sudah ditebus, terlebih dengan darah yang mahal, yaitu dengan pengorbanan Kristus Yesus. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami ketika kami kesulitan untuk mengampuni orang lain, maka mampukan kami melihat akan apa yang Engkau lakukan dalam diri kami, bahwa kami pendosa-pendosa, tetapi kami senantiasa Engkau berkati dan Engkau ampuni. Saat ini kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami. Ketika kami punya luka batin, ketika kami punya pergumulan yang membuat kami tidak nyaman dengan relasi sama kami, Tuhan tolong kami, sehingga kami tidak dikuasai dengan rasa dendam, dengan sakit hati yang kemudian menggerogoti hidup kami, sehingga kami tidak bisa melihat, merasakan sukacita, berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami, karena diri kami hanya berfokus pada hal-hal buruk yang terjadi dalam diri kami. Tuhan, tolong kami. Saat ini kami menyerahkan setiap kehidupan kami, jemaat Tuhan di tempat ini, dalam setiap karya dan pelayanannya. Tuhan berkati baik dalam studi, pencarian pekerjaan, pencarian jodoh, persiapan pernikahan, ketika mereka dalam pergumulan akan kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkati juga saudara-saudara kami dalam setiap tugas, panggilan, pekerjaan yang harus mereka emban, ketika mereka harus beradaptasi dengan situasi new normal ini, sehingga mampu tetap menjadi pribadi yang produktif, aktif, tetapi tidak melupakan protokol kesehatan. Berkati juga orang tua kami, para adiswa, dengan segenap keberadaan mereka. Fisik boleh semakin lemah,
tetapi iman dan keyakinannya kepada Tuhan semakin dikuatkan dan mereka mampu menjadi teladan bagi anak dan cucu mereka. Berkati juga saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Mampukah mereka untuk senantiasa berserah dan mengandalkan Tuhan dalam sepenuh kehidupan mereka. Berkati juga terlebih saudara-saudara kami sebagai orang-orang yang menjadi garda terdepan dalam memerangi COVID, para tim medis. Tuhan berkati agar mereka diberikan kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan, semangat untuk berjuang. Kami menaruh hati untuk mendukung mereka karena mereka adalah para pahlawan kami untuk memerangi COVID. Berkati juga pemerintahan kami agar boleh mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk bersinergi supaya kami boleh melewati pandemi ini dengan baik dan kami masih utuh menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Kami serahkan sepenuhnya gereja kami di tempat ini dalam setiap karya dan panggilannya. Tuhan berkati gereja kami agar menjadi sarana nama Tuhan dipermuliakan, menjadi sarana berkat Tuhan dilimpahkan bagi setiap orang yang berinteraksi dengan kami. Berkati para majelismu agar kami mampu mengemban tugas panggilan kami dengan sepenuh hati dan kami boleh beradaptasi dengan panggilan kami untuk tetap menjalankan tugas panggilan kami dengan sepenuh hati. Tuhan berkati juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati agar persembahan yang kami kumpulkan itu berguna bagi perluasan kerajaan-Mu dan bagi kebutuhan jemaat Tuhan di tempat ini dan setiap orang yang berinteraksi dengan kami. Berkati kami supaya di lain kesempatan mampu memberikan persembahan yang lebih baik lagi, terlebih memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan sebagai persembahan yang sejati. Demikian ya Tuhan yang menjadi seru doa kami dan akan kami akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala masa dan di segala tempat, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan pujikan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 424 bait yang keempat, Yesus menginginkan daku. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara terkasih, kita akan meninggalkan rumah ibadah ini dan kembali pada kehidupan masing-masing. Ingatlah bahwa kita ada pribadi-pribadi yang sudah diampuni oleh Tuhan.
maka sekarang saatnya kita juga mampu dan mau untuk mengampuni sesama kita. Oleh karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam